Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar. Hari ini kita bakal bongkar salah satu strategi pembangunan peradaban paling visioner yang pernah ada, yang cetak birunya dirancang ribuan tahun lalu oleh seorang arsitek ulung, Nabi Ibrahim. Oke, coba bayangin deh. Gimana kalau jabatan paling tinggi dalam sejarah itu bukan soal warisan, bukan soal privilege, tapi didapat dari hasil wawancara kerja paling sulit sejagat raya. Nah, ini dia premis gila yang bakal kita kulik bareng-bareng hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke panggung utamanya, kita perlu tahu dulu nih konteksnya. Dalam surah Al-Baqarah, tirai panggung untuk kisah besar Bani Israel itu baru aja ditutup. Jadi setelah ada peringatan terakhir, fokusnya tiba-tiba pindah. Satu babak selesai buat buka babak baru yang bakal mengubah sejarah dunia selamanya. Dan panggung baru ini dibuka dengan semacam audisi kepemimpinan. Ini nih poin super penting pertama kita. Kepemimpinan sejati itu bukan hak lahir, tapi sertifikasi yang didapat lewat integritas dan aksi nyata. Dan studi kasusnya tentu saja Nabi Ibrahim. Siap lihat gimana proses audisinya? Nah, yang keren banget dari sini adalah detail kontrak kerja Ibrahim. Prosesnya tuh jelas banget. Pertama, ada ujian, di mana Tuhan ngasih serangkaian perintah. Terus kinerjanya Ibrahim, dia selesaikan semuanya dengan sempurna. Hasilnya, langsung dapat promosi jadi imam buat seluruh umat manusia. Tapi, sebagai ayah yang visioner, Ibrahim coba negosiasi. Gimana nasib keturunan saya? Nah, disinilah muncul klausul paling keren. Janji ini nggak berlaku buat yang zolim. Ini validasi murni berbasis kinerja, bukan warisan. Oke, setelah lulus ujian kepemimpinan personal, fase berikutnya dari cetak biru Ibrahim adalah membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pusat fisik dan spiritual buat komunitas global. Tapi, pusat kayak gimana sih yang dia bangun? Al-Quran itu pakai istilah yang unik banget buat ngejelasin fungsi Ka'bah. Ini bukan cuma gedung loh, ini adalah pusat yang punya daya tarik, kayak semacam sumur gravitasi spiritual yang terus-terusan narik manusia buat balik lagi. Sebuah strategi physical branding yang jeniusnya luar biasa. Fungsinya itu benar-benar strategis banget. Ka'bah dirancang sebagai titik temu, sebagai zona aman di mana nggak boleh ada kekerasan, pusat buat koneksi spiritual, dan yang paling penting, sebagai simbol pemersatu buat orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Keren kan? Proyek sebesar ini jelas nggak dikerjain sendirian. Disinilah kita lihat sinergi yang indah banget antara Ibrahim dan putranya Ismail. Ini tuh udah kayak kelas master management proyek, yang landasannya adalah visi yang sama. Coba deh perhatiin doa mereka pas lagi meninggikan fondasi Ka'bah. Setiap batu yang ditaruh itu diiringi doa yang penuh kerendahan hati. Aksi fisik mereka itu sinkron banget sama visi spiritual mereka. Jadi ini bukan sekedar kerja bangunan, ini adalah ibadah dalam bentuk kerja nyata. Dan di tengah-tengah visi besar ini, kita diingetin lagi sama dialog cerdas yang satu ini. Pas Ibrahim minta jaminan buat keturunannya, Tuhan sekali lagi menegaskan klausul anti-nepotismenya. Kepemimpinan itu terikat sama keadilan, bukan garis keturunan. Pelajaran abadi tentang meritokrasi nih. Nah, sekarang kita masuk ke warisan Ibrahim yang bisa dibilang paling abadi dan paling besar dampaknya. Ini bukan soal bangunan fisik, tapi soal kerangka pendidikan yang dirancang untuk membangun peradaban dari akarnya. Doa Ibrahim itu merumuskan sebuah sistem pendidikan yang berdiri di atas 4 pilar utama, 4 langkah yang bisa mengubah segalanya. Jadi, ini tuh bukan sekedar transfer ilmu biasa ya, ini proses yang komplit. Dimulai dari tilawah, penyampaian informasinya, lanjut ke taklim, pengajaran kontennya, apa dan bagaimananya. Terus hikmah, pemahaman mendalam di baliknya, kenapanya, dan puncaknya tazkiyah, yaitu pemurnian dan transformasi karakter. Ini kurikulum lengkap untuk mengubah manusia dari sekedar penerima data mentah jadi pribadi yang utuh. Oke, kita udah bahas soal ujian kepemimpinan, pusat global, sama cetak biru pendidikannya. Sekarang, siap-siap ya, buat sebuah kesimpulan yang bakal menyatukan semua ini dengan cara yang mungkin nggak pernah kalian duga sebelumnya. Ini dia, plot twist-nya. Ka'bah, bangunan fisik yang megah itu, ternyata cuma simbol. Fondasi yang sebenarnya yang diletakkan oleh Ibrahim itu jauh lebih dalam dan lebih abadi daripada sekedar tumpukan batu. Coba lihat ini deh, fondasi sejati yang diletakkan Ibrahim itu adalah sebuah doa, sebuah visi pendidikan. Doa itu semacam investasi jangka panjang yang baru benar-benar cair ribuan tahun kemudian. Batu bisa hancur, tapi visi yang didoakan dengan tulus bisa melintasi ribuan tahun. Luar biasa kan?
Jadi, kalau proyek terbesar Ibrahim pada akhirnya bukanlah bangunan fisik tapi sebuah cetak biru untuk membangun manusia, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting. Warisan kita itu nggak diukur dari apa yang kita bangun pakai tangan, tapi dari visi dan nilai yang kita tanamkan. Pertanyaannya, fondasi apa yang sedang kita bangun hari ini? Nah, kami pengen banget dengar pendapat kalian soal cetak biru ini. Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ngerasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari kami di channel Belajar. Dan seperti biasa, semua sumber dan rujukan yang kami pakai buat analisis ini bisa kalian temukan lengkap di deskripsi. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.